Purbaya mengenai pencitraannya, maksudnya mengenai sikapnya dan sebagainya yang begini luar biasa, kalau tidak disertakan dengan prestasi, maka akan menjadi caci maki. Pak Purbaya, harapan atau sebatas pencitraan? Silakan. Ya, selamat malam. Purbaya ini adalah antitesis dari Sri Mulyani yang sudah menjadi idola baru. Enggak, Sri Mulyaninya yang menjadi salah satu, ya bukan musuh tapi sudah antitesis tadi. Jadi Purbaya ini tentu saja begitu menjadi antitesis Sri Mulyani. Tapi saya mohon maaf, saya mau tanya ke Prof. Gaya Pak Purbaya dengan gaya Bu Sri Mulyani 180 derajat, beda diametral. Iya. Sangat. Itulah, tapi bukan masalah gayanya, tetapi masalah kebijakan-kebijakan apa yang dia inginkan. Masih belum dalam taraf kebijakan. Kebijakannya yang diametral apa, Prof? Iya, sangat-sangat. Jadi kebijakannya belum kita lihat secara detail, tetapi komunikasi dia adalah misalnya dia menolak menaikkan pajak. Ya. Beda dengan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani yang katanya rakyat sudah sangat disusahkan dengan kenaikan pajak. Nah, Pak Purbaya nggak mau naikin pajak, Bu Sri Mulyani waktu itu agak ketat dengan pajak. Salah satunya juga naikin yang pajak lainnya adalah mengenai dia jelas-jelas begitu ada kereta cepat, lalu dia bilang saya tidak mau membiayai pakai APBN. Nah, di mana bahwa Sri Mulyani sudah membuat PMK, Peraturan Menteri Keuangan, bahwa di situ boleh dibiayai dari APBN. Nah, inilah yang membuat Purbaya ini sangat populer. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa popularitas ini kalau tidak dijaga maka akan menjadi bencana. Akan jadi bencana. Saya mencontohkan itu waktu SBY dalam level presiden itu sangat dipuja-puji. Ya, tahun 2009 dia menang langsung 60% lebih. Ya. Tapi begitu di penghujung pemerintahannya tanggal 4 April 2014 di tajuk rencana Kompas itu mengkritisi SBY sangat tajam sekali. Pro job, pro growth, pro poor itu dibilang tidak berjalan sama sekali. Satu. Di penghujung tahun yang dulu dipuja-puji menjadi dicaci maki. Pada saat itu saya menulis juga, akankah sejarah berulang? Di mana pada saat itu Jokowi menjadi media darling. 2014, dia dari 2012 udah dipuja-puji terus, kemudian dia jadi itu. Lalu terbukti sejarah berulang bahwa sekarang ini Jokowi dicaci maki. Ya, banyak menyusahkan rakyat Indonesia, bahkan mendapatkan OCCRP ya, menjadi tokoh terkorup nomor 3 dan sebagainya. Nah, yang saya mau ingatkan adalah kalau Purbaya mengenai pencitraannya, maksudnya mengenai sikapnya dan sebagainya yang begini luar biasa, kalau tidak disertakan dengan prestasi, maka akan menjadi caci maki. Ini yang saya ingatkan. Titik kritisnya di mana? Kapan dan apa yang harus dilakukan sehingga tidak berbalik seperti yang tadi Anda katakan, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Sri Mulyani. Nah, inilah. Jadi titik baliknya adalah bagaimana nanti performance dari kita punya fiskal, ya, kita punya kebijakan-kebijakan fiskal, apakah misalnya pemberantasan kemiskinan ini berhasil apa tidak? Karena kalau kita lihat tugas pokok dari Kementerian Keuangan adalah yang utama adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan artinya dari orang kaya dialokasikan kepada orang miskin supaya kesejahteraannya menjadi seimbang. Kesenjangan sosial semakin mengecil. Itu satu. Kita punya rakyat miskin sekarang ini ada, menurut saya tidak menggunakan versi sini yang BPS, tapi kita lihat bahwa menurut Bank Indonesia yang negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia itu kita punya rakyat miskinnya adalah 194 juta orang. Di BPS berapa? BPS dengan kriteria yang berbeda yaitu 600.000 ke bawah
belanja bukan pendapatan, Ya. itu ada sekitar 28 juta orang. Jauh banget. Jauh sekali. Bedanya Karena jauh banget. 20 juta per kriterianya begitu. 100 berapa tadi? 194 juta orang. Itu luar biasa, hampir 2/3. Itulah yang harus kita pakai sebetulnya. Itu cuman per Rakyat kapita, miskin Indonesia 194 juta. ya, dengan pendapatan per orang per bulan 1,5 juta rupiah. Di bawah 1,5 juta ke bawah. 1,5 juta. Itu ke BI menggunakan itu, Bank Indonesia. Enggak, jadi kita Indonesia itu yang menggunakan itu adalah Bank Dunia. Bank Dunia, World Ya, Bank. untuk Oke. komparasi antara Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau lintas ditarik negara. batasnya orang miskin di Indonesia adalah yang pendapatannya 1,5 juta rupiah per bulan ke bawah, maka Ya. jumlahnya adalah 194 juta orang. Benar. Luar Nah, biasa. ini tantangan. Sementara di sendiri. BPS hanya 20-an juta. 28 juta. 28 juta. Itu dengan belanja 600.000 rupiah saja Oke. per orang per bulan. Tugas berat untuk Nah, Pak Purbaya. Yang kedua adalah bahwa bagaimana menaikkan tax ratio, rasio Pajak. Oke. terhadap PDB. Karena kita ini sebetulnya saya sudah mendefinisikan sekarang ini sudah masuk krisis fiskal. Kita punya pendapatan pajak kita itu cuma 8,5% saja per semester pertama, per akhir Juni 2025. Sedangkan kita punya pembayaran bunga itu mencapai 26% dari kita punya pajak. Artinya bahwa kita menerima pajak 26% kita sudah bayar untuk bunga. Jadi sisanya cuma 74% untuk yang lain-lain. Bunga utang maksudnya? Bunga pinjaman dari pemerintah punya. Oke, Bunga gitu. baik. Belum termasuk bunga dari Luar negeri. kereta cepat. Kereta cepat. Oke. Nah, terus yang kemudian bahwa dari sini tantangannya adalah bagaimana meningkatkan tax ratio. Karena tanpa ini maka kita ini sekarang sudah masuk krisis fiskal dan sudah terjadi korban bahwa transfer ke daerah, artinya uang dari pusat ke daerah itu sudah dikurangi. Ya. Nah, ini yang bakalan bisa menjadi masalah konflik antara pusat dan daerah. Karena beberapa gubernur, 17 atau 20 gubernur sudah mendatangi. Kenapa kita punya dipotong? Nah, ini yang menjadi satu permasalahan besar. Dan itu bisa digoreng secara politik juga. Jelas bahwa itu. Bahwa daerah dan pusat dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah masalah utama dari Kementerian Keuangan. Kemudian Pak Purbaya belum sewaktu begitu menjabat, dia langsung menggelontorkan 200 triliun. Ya. Untuk katanya memberikan stimulus ekonomi. Nah, ini harus hati-hati. Tujuannya sangat bagus. Tujuannya kita perlu apresiasi. Tetapi kita harus melihat apakah ini akan efektif atau tidak. 200 triliun ini duit dari mana? Duit dari saldo anggaran lebih. Ya, yang ada di BI dipindahkan. Ini harus hati-hati, jangan sampai nanti Purbaya juga melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya saldo anggaran lebih yang 200 triliun itu adalah utang yang kita sudah ambil tetapi belum kita gunakan. Oh, 200 triliun yang disalurkan ke Himbara, bank-bank milik negara itu adalah utang. Kalau yang itu belum disalurkan. Ya, kalau itu berasal dari saldo anggaran lebih dan itu pasti dari utang. Oke. Dan selama ini utang kita, saldo anggaran lebih kita pada akhir 2024 itu ada 457 triliun. 457 triliun lebih. Pada akhir 2014 itu hanya 86 triliun. Artinya Sri Mulyani mengakumulasi, Sri Mulyani dan Jokowi mengakumulasi dari utang yang tidak digunakan setiap tahun itu lebih dari 30 triliun. Oke. Menjadi 457. Saldo anggaran lebih ini, utang yang tidak dipakai ini harusnya adalah digunakan untuk pembiayaan anggaran. Tidak boleh digunakan yang lain. Jadi kalau kita defisit 616 triliun tahun ini, yaitu kita jangan utang 616 triliun. Kita harus pakai dulu 457 triliun itu supaya utang kita tahun ini berkurang. Supaya beban bunga itu tidak terlalu berat gitu.
utang yang diambil 457 triliun, yang 200 triliunnya digunakan untuk disimpan di Bank Himbara, itu kita harus bayar bunga. Bunganya berapa? Antara 6-7%. Oke. Nah, kalau kita bayarkan defisit, ya, itu berarti kita menghemat 6-7% dari utang itu. Maksudnya bayar defisit apa? Maksudnya pembiayaan defisit. Kita kan ada defisit 616 triliun. Oke, Kita jangan defisit ngambil utang 616 triliun. Iya. Kita sebagian itu kita bayarkan dari situ. Oke. Gunakan dari Defisitnya berkurang. Oke. defisitnya, jadi bukan defisitnya berkurang. Utang yang kita harus nutupi defisit itu berkurang karena Iya. kita sudah ada 457 triliun. Oke. Nah, itu. Terus yang ketiga, untuk menaruh uang itu di Himbara, ini untuk mempengaruhi likuiditas dari perbankan. Oke. Nah, ini harus hati-hati karena khawatirnya bentrok dengan kebijakan moneter. Karena likuiditas ini adalah moneter. Ini gampang sekali disedot itu, kalau dengan itu BI kalau mau, oh ini kelebihan likuiditas, dia sedot aja gitu. Dengan menaikkan Maksudnya Pak, BBM. menggarami lautan karena likuiditas di banknya sebenarnya nggak bermasalah. Salah satunya itu tidak masalah. Jadi menggarami Kalau lautan gitu. Kalau iya, lalu kalau pada saat itu BI melihat bahwa kelebihan likuiditas, maka Oke. dia bisa menyedot dengan Tapi saya ingin tanya ke Prof. Antoni, kalau sekarang kan udah sekitar berapa? Hampir sebulan lah ya, sebulan kurang lebih. Ada perubahan nggak di ekonomi kita, indikatornya? Dari Pak Purbaya menjabat sampai hari ini? kita sulit karena kan data ekonomi pertama per quarter, Iya. ya. Jadi keluarnya adalah triwulanan gitu. Jadi kita belum bisa lihat. Yang kita tahu bahwa per akhir September, misalkan perpajakan itu tidak ada perubahan. Per Tapi- akhir September. Oke. Per akhir September. Tapi kan itu kita tidak bisa juga secara to be fair dengan Purbaya. Bukannya masalah Purbaya juga. Dia baru menjabat kalau nggak Ya. salah 9 September gitu. Jadi itu masih belum itu. Jadi menurut saya kita kasih waktu lah kepada Pak Purbaya. Kita ngelihat sampai akhir tahun bagaimana. Lalu kalau bisa ya kita lihat per quarter lagi Maret, Oke. Juni dan sebagainya gitu. Bahwa ditunggu iya. Tapi bahwa ada bahaya yang dilakukan oleh Pak Purbaya menurut Prof. Antoni jelas. Karena kalau seandainya itu tidak diperbaiki, maka di depan adalah jurang dan kita akan masuk ke dalam jurang itu. Itulah bahwa saya setuju bahwa pada saat itu Purbaya harus fokus kepada hal-hal yang kritis terhadap kita punya perekonomian. Salah satunya tax ratio, kemiskinan dan sebagainya. Karena dari sisi tadi indikator-indikator fiskal, APBN dan seterusnya, kita sesungguhnya dalam posisi yang kritis. Ya, benar. Oke. Bahwa kita ini sudah masuk dalam, bahkan saya mendefinisikan kita masuk kepada krisis fiskal. Krisis fiskal, itu kita bicara krisis APBN lah kurang lebih gitu ya. Ya. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop Beauty Class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.